Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar etika dan good corporate governance. Anggota kelompok, saya Riki Daniel Siboya sebagai moderator. Lanjut. Saya Algio Durekna. Saya Timothy Gabriel Pangidai. Oke, langsung ke materi pertama tentang pengertian etika yang akan dijelaskan oleh Algio Durekna. Oke, terima kasih Riki Daniel Siboya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika menurut bahasa ialah sesuatu yang timbul dari adanya kebiasaan, sehingga etika memiliki sudut pandang yang normatif dengan objek berupa manusia, serta perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua, pengertian etika secara umum. Pengertian etika secara umum ialah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Dan terakhir ada pengertian etika menurut KBBI. Pengertian etika menurut KBBI ialah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Robert Salemon. Pengertian etika menurut Profesor Robert Salemon ialah suatu karakter individu serta suatu hukum yang di dalamnya mengatur, mengendalikan, serta mengulas tentang perilaku manusia. Yang kedua, pengertian etika menurut Katzoff. Pengertian etika menurut Katzoff ialah etika ini sesungguhnya lebih berhubungan dengan prinsip dasar dari pembenaran atas pola tingkah laku manusia. Yang ketiga, pengertian etika menurut Burhanuddin Salam. Etika ialah suatu cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang nantinya akan menentukan perilaku kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada pengertian etika menurut James G. Spiraland, SG. Pengertian etika menurutnya ialah pertimbangan atau perhatian atas tingkah laku dari manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan nilai moral. Etika di sini lebih mengarah kepada pemanfaatan akal budi dengan objektivitas tertentu untuk menentukan benar tidaknya perbuatan manusia atas manusia yang lain. Selanjutnya, pengertian moral. Secara bahasa, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores yang artinya jamak dan mos yang artinya adat kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruknya terhadap perbuatan dan kelakuan. Sedangkan secara istilah, moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Oke, lanjut materi kedua, perbedaan etika dan moral yang akan dijelaskan oleh Gabriel Timothy. Terima kasih pada Riki Daniel yang telah mempersilahkan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan etika, dan moral. Etika merupakan sebuah refleksi filosofis yang rasional, kritis, dan logis dengan moral, atau refleksi tentang apa yang baik atau benar, dan mengapa harus kita lakukan, serta apa yang salah atau buruk dan mengapa harus kita hindari. Terus etiket berkaitan langsung dengan perilaku sopan santun dalam kehidupan kita bersama, misalnya menghargai orang yang lebih tua. Terus ada moral, berkaitan dengan tindakan melakukan yang baik atau benar dan menghindari yang buruk atau salah. Lanjut ke materi selanjutnya tentang teori-teori etika yang tetap dijelaskan oleh Gabriel Timothy. Teori-teori etika. Yang pertama egoisme. Egoisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada egoisme psikologis dan egoisme etis. Yang pertama egoisme psikologis, yaitu suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Terus egoisme etis, tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Dua, utilitarianisme,
yaitu ukuran baik suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, dan tujuan dari tindakan itu apakah memberi manfaat atau tidak. Yang ketiga ada deontologi, yaitu etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang keempat ada teori hak. Teori hak merupakan tindakan hak bagi orang lain adalah kewajiban kita. Yang merupakan hak kita adalah kewajiban orang lain. Yang kelima ada teori keutamaan atau virtue teori. Pernyataan mengenai sifat-sifat karakter yang harus dimiliki seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat karakter yang mencerminkan manusia hina. Yang keenam ada teori etika teonom. Teori ini dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Oke, ke materi selanjutnya tentang sekilas mengenai GCG yang akan dijelaskan oleh M. Nur Iqbal. Ya, mau cuma sebentar Iki. GCG menurut FCGI adalah seperangkat peraturan yang mengatur digabungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut OECD adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur banyak tugas, hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. Next. Tata kelola GCG ialah upaya perusahaan untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar pemangku dalam perusahaan. Tujuan utama adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemampuan ekonomi para pemegang saham. Nilai sangat dipengaruhi oleh
kinerja perusahaan, terutama kinerja keuangan. Persepsi pelaku pasar sama atas rasio-rasio keuangan menjadi salah satu penentu seperti naik turunnya harga saham perusahaan. Harga saham ini menjadi komponen pokok dalam penetapan nilai perusahaan. Misalnya dalam rasio PBV, price per book value. Untuk itulah pentingnya keharmonisan dari para pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan nilai perusahaan dengan menjaga peranan dan fungsinya masing-masing. Etika dalam profesi akuntan. Satu, pelaku profesional. A. Akuntan harus bertindak dengan benar dan menahan diri dari melakukan apapun yang membuat mereka tidak dapat dipercaya dalam profesinya. Dua, integritas. Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi. Tiga, kerahasiaan akuntan. Ialah kewajiban untuk menjaga informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, kecuali jika Anda memiliki hak atau kewajiban atau hukum yang mengharuskan untuk mengungkapkannya. 4, tanggung jawab profesi akuntan untuk membangun kepercayaan publik. Akuntan harus mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berlaku tidak hanya untuk para lainnya, tapi juga untuk rekan dan masyarakat luas. 6, standar teknis etika profesi akuntansi. Standar ini sudah ditemukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan semua anggota wajib mengetahui dan mematuhinya. Dengan
mengikuti aturan dan standar teknis, maka sepertinya Anda tidak dapat auditor gugat senang hati. Keuntungan lainnya adalah Anda dapat meraih kepercayaan atas profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan. Next. 7 kepentingan publik. Soal angkutan harus mengutamakan kepentingan publik dalam memenuhi tanggung jawabnya dan menjaga kepercayaan publik sehingga pesan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Yang terakhir adalah kehati-hatian profesional. Menjadi seorang akuntan harus sangat teliti dan berhati-hati. Hal ini tentunya berfungsi agar Anda terhindar dari penipuan, sebab setiap apa yang Anda laporkan akan selalu dituntut untuk kebenarannya. Maaf pada Ricky, silakan on mic terlebih dahulu. Oke, kesimpulannya, di era modern ini, perkembangan budaya dan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dalam pembentukan etika, dan moral yang baik. Karena mereka tidak memanfaatkan perkembangan tersebut menjadi hal positif yang berguna, tapi menjadi hal negatif yang merugikan. Bukan hanya merugikan diri sendiri, melainkan merugikan orang yang di sekeliling kita, dan lebih luasnya merugikan bangsa dan negara. Mengenai masalah ini, yaitu perkembangan budaya dan perkembangan teknologi, etika dapat memberikan pengetahuan mengenai baik buruknya atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika dapat memberikan ajaran sopan santun yang berlaku bila manusia bergaul atau berkelompok dengan manusia lain. Dan moral dapat memberikan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Oleh karena itu, pengertian etika, etiket, dan moral sangat penting dipelajari dan dimengerti untuk membentuk tingkah laku yang sesuai di dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat menciptakan kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman bagi semua orang atau masyarakat luas, atau bangsa dan negara. Lanjut ke soal pilihan ganda yang akan dibacakan oleh Algio Durena. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke beberapa soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang pertama itu ilmu yang mempelajari apa yang biasa dilakukan atau ilmu yang mempelajari tentang adat kebiasaan dikenal dengan sebutan A. Budaya, B. Etiket, C. Moral, D. Etika. Nah, jawabannya yaitu etika. Nomor 2, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya adalah definisi dari A. Budaya, B. Moral, C. Etiket,
dan D. Etika. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu moral. Nomor 3, suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan disebut A. Etika, B. Good corporate governance, C. Program kerja, atau D. Good system governance. Nah, jadi jawabannya adalah B. Good corporate governance atau disingkat GCG. Nomor 4, etika yang dibutuhkan dalam profesi akuntan adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mengeluh, B. Profesional, C. Integritas, D. Tanggung jawab. Jawabannya ialah A. Mengeluh. Nomor 5, etika sesungguhnya lebih berhubungan dengan prinsip dasar dari pembenaran atas pola tingkah laku manusia. Merupakan pengertian etika menurut A. Katsoff, B. James G. Spillane SG, C. Burhanuddin Salam, atau D. KBBI. Nah, jadi jawabannya adalah Katsoff. Oke, lanjut dari nomor 6 sampai 10 akan oleh saudara saya Gabriel Timothy. Lanjut soal yang ke-6, berapa jumlah dari teori-teori etika? A4, B5, C8, D6. Jawabannya itu C8. 7. Etika berasal dari kata etos. Berikut ini merupakan arti kata etos kecuali A. Kebiasaan, B. Adat, C. Kecenderungan batin, D. Moral. Jawabannya D. Moral. 8. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu A. Etus, B. Etas, C. Etis, D. Etos. Jawabannya itu D. Etos. 9. Etika disebut juga dengan A. Filsafat moral, B. Etiket, C. Falsafah hidup, D. Pendidikan karakter. Jawabannya itu A. Filsafat moral. 10. Bahasa Latin moral yang berarti adat kebiasaan adalah A. Morals, B. Asas, C. Ethos, D. Mores. Jawabannya itu D. Mores. Oke, selanjutnya kita sudah memasuki soal esai. Soal esai terdiri dari 3 soal yang akan dijelaskan oleh M. Nur Iqbal. Nomor 1, berilah contoh etika dan penerapannya di masyarakat. Jawabannya adalah 1. Dilarang berkata kotor kepada orang lain yang dikenal maupun tak dikenal. 2. Mengembalikan barang yang dipinjam dari orang, tidak peduli orang itu lupa atau tidak. Kemudian berperilaku adil dan bijaksana kepada siapapun. 2. Apa yang dimaksud dengan teori utilitarianisme? Ialah kurang baik suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak. 3.
Apa tujuan penerapan good corporate governance? Juga adalah untuk meningkatkan corporate value melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. Meningkatnya kepercayaan investor, tercapainya stakeholder satisfaction akibat peningkatan corporate value dan dividen perseroan. Oke, sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, juga tolong dimaafkan dan diberikan saran. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.